Hai para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Murid Geo. Channel yang selalu hadir membawa informasi menarik, inspiratif, dan edukatif tentang negara-negara di seluruh dunia. Di episode kali ini, kita akan menjelajahi negara Kroasia. Sebuah negara yang terletak di Eropa Tenggara dengan keindahan alam yang memesona. Sejarahnya yang kaya, serta budaya dan tradisi yang hidup hingga kini. Kroasia dikenal dengan landskapnya yang beragam, mulai dari garis pantai yang panjang di sepanjang Laut Adriatik, pulau-pulau yang menawan nan indah, hingga pegunungan dan dataran yang hijau. Negara ini juga memiliki warisan sejarah yang kaya, yang mencakup pengaruh Romawi, Kekaisaran Austro-Hungaria, hingga perjuangan kemerdekaan modern. Budaya Kroasia memadukan tradisi Eropa Tengah dan Mediterania dengan sentuhan unik lokal. Terlihat dari kuliner khas, musik, dan festival yang meriah. Di sisi politik, Kroasia adalah negara demokrasi yang aktif dalam komunitas Eropa dan internasional. Dengan ekonomi yang terus berkembang dan fokus pada pariwisata, industri, serta inovasi. Mari kita mulai perjalanan ini untuk mengenal lebih dalam tentang Kroasia, negeri yang memadukan keindahan alam, warisan sejarah, dan semangat budaya yang hidup hingga kini. Selamat menyimak dan stay tune ya! Kroasia adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Eropa Tenggara, tepatnya di semenanjung Balkan dan pesisir Laut Adriatik. Negara ini berbatasan dengan Slovenia di barat laut, Hungaria di timur laut, Serbia di timur, Bosnia dan Herzegovina di tenggara, serta Montenegro di selatan. Di sebelah barat daya, Kroasia memiliki garis pantai yang panjang di Laut Adriatik, yang menjadi salah satu daya tarik utama negara ini. Kroasia memiliki luas wilayah sekitar 56.594 km persegi, menjadikannya salah satu negara berukuran sedang di kawasan Balkan dengan topografi yang sangat beragam. Ibu kota Kroasia adalah Zagreb, sebuah kota yang menjadi pusat pemerintahan, budaya, dan ekonomi negara ini. Zagreb dikenal dengan arsitektur Eropa Tengah yang khas dan kehidupan kota yang dinamis. Jumlah penduduk Kroasia diperkirakan sekitar 4 juta jiwa. Penduduknya tersebar di berbagai kota besar seperti Zagreb, Split, dan Rijeka, serta di wilayah pesisir dan pedalaman. Bahasa resmi Kroasia adalah bahasa Kroasia, yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Slavia Selatan. Bahasa ini menggunakan alfabet Latin dan menjadi bahasa utama dalam pendidikan, pemerintahan, dan media. Mata uang yang digunakan di Kroasia adalah kuna Kroasia, HRK. Namun, Kroasia telah bergabung dengan zona Euro pada awal 2023, sehingga Euro juga mulai digunakan secara luas. Kroasia memiliki banyak tempat unik dan menarik yang menjadi daya tarik wisata, antara lain. Kota tua Dubrovnik, dikenal sebagai Mutiara Adriatik. Kota ini memiliki tembok kota bersejarah yang terawat dengan baik dan menjadi situs warisan dunia UNESCO. Istana Diocletian di Split, sebuah kompleks istana Romawi kuno yang masih digunakan sebagai pusat kota modern. Taman Nasional Plitvice, taman nasional yang terkenal dengan danau-danau berwarna biru kehijauan dan air terjun yang menakjubkan, juga masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Pulau Hvar, pulau yang terkenal dengan pantai indah, kehidupan malam yang semarak, dan ladang lavender yang luas. Rijeka dan Pula, kota-kota pelabuhan dengan peninggalan Romawi dan arsitektur yang menarik. Kroasia juga memiliki garis pantai sepanjang sekitar 5.835 km, termasuk pulau-pulau yang jumlahnya lebih dari 1.200, menjadikannya salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Topografi Kroasia sangat beragam, mulai dari pegunungan di Narik Alps di bagian barat dan tengah, dataran rendah di timur, hingga pesisir yang berbatu dan berpasir.
Sungai-sungai besar seperti Sava, Drava, dan Danube mengalir melalui wilayah Kroasia, memberikan sumber daya air yang melimpah. Kroasia memiliki iklim Mediterania di pesisir dengan musim panas yang hangat dan kering, serta iklim kontinental di bagian pedalaman dengan musim dingin yang lebih dingin dan bersalju. Taman Nasional Kornati, yang terdiri dari gugusan pulau-pulau kecil, adalah salah satu taman laut terbesar di Mediterania dan menjadi habitat penting bagi berbagai spesies laut. Kroasia adalah negara yang memadukan keindahan alam yang luar biasa dengan warisan sejarah dan budaya yang kaya, menjadikannya destinasi menarik untuk wisata alam, sejarah, dan budaya di Eropa Tenggara. Sejarah Kroasia bermula sejak zaman prasejarah, dengan bukti pemukiman manusia yang sudah ada sejak zaman Paleolitikum. Wilayah ini kemudian dihuni oleh suku-suku Iliria dan Celtic, yang merupakan penduduk asli sebelum kedatangan bangsa Romawi. Pada abad pertama sebelum Masehi, Kroasia menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi, dengan kota-kota seperti Pula dan Salona yang berkembang sebagai pusat perdagangan dan administrasi penting. Pengaruh Romawi membawa kemajuan besar dalam infrastruktur, hukum, dan budaya yang membentuk fondasi peradaban di wilayah ini. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5, wilayah Kroasia mengalami masa kekacauan akibat serangan suku-suku barbar seperti Goth dan Hun. Pada abad ke-7, suku Slavia bermigrasi dan menetap di wilayah ini, membawa bahasa dan budaya yang menjadi akar identitas Kroasia modern. Pada abad ke-9, Kroasia mulai membentuk kerajaan yang terorganisir, dengan Raja Tomislav yang dianggap sebagai raja pertama Kroasia yang mempersatukan wilayah tersebut dan memperkuat kekuasaannya. Pada abad pertengahan, Kroasia menjadi kerajaan yang berdaulat dan memainkan peran penting di kawasan Balkan. Namun, pada tahun 1102, melalui persetujuan Pakta Conventa, Kroasia memasuki persatuan personal dengan Kerajaan Hungaria, yang menandai awal dari periode panjang pengaruh asing. Selama berabad-abad berikutnya, wilayah Kroasia terbagi antara kekuasaan Hungaria, Venesia, dan Ottoman, yang membawa tantangan besar bagi kedaulatan dan identitas nasional Kroasia. Pada abad ke-16 dan ke-17, Kroasia menjadi garis depan dalam pertempuran melawan Kekaisaran Ottoman, dengan banyak wilayah yang menjadi medan perang dan mengalami perubahan demografis. Sementara itu, wilayah pesisir Kroasia berada di bawah kendali Republik Venesia, yang meninggalkan warisan arsitektur dan budaya yang kaya, terutama di kota-kota seperti Dubrovnik dan Split. Memasuki abad ke-19, Kroasia menjadi bagian dari Kekaisaran Austro-Hungaria, yang membawa modernisasi dan perkembangan ekonomi. Namun juga menimbulkan ketegangan nasionalisme, gerakan kebangkitan nasional Kroasia mulai tumbuh, menuntut pengakuan bahasa dan budaya Kroasia, serta otonomi politik. Setelah Perang Dunia Pertama, Kroasia bergabung dengan Kerajaan Serbia, Kroasia, dan Slovenia yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Yugoslavia. Pada masa ini, Kroasia mengalami berbagai dinamika politik dan sosial, termasuk ketegangan etnis dan perjuangan untuk hak-hak nasional. Selama Perang Dunia Kedua, Kroasia menjadi bagian dari negara independen Kroasia yang didukung oleh Aksis, namun juga menjadi medan perlawanan partisan yang gigih melawan pendudukan. Setelah perang, Kroasia menjadi salah satu republik dalam Federasi Republik Sosialis Yugoslavia di bawah pemerintahan komunis. Pada awal 1990-an, dengan runtuhnya Yugoslavia, Kroasia memproklamasikan kemerdekaannya pada 25 Juni 1991. Proklamasi ini memicu perang kemerdekaan Kroasia yang berlangsung selama beberapa tahun, dengan perjuangan keras untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Konflik ini berakhir dengan kemenangan Kroasia dan pengakuan internasional atas kemerdekaannya. Sejak kemerdekaannya, Kroasia telah mengalami transformasi besar dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Negara ini bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 2013 dan NATO pada tahun 2009, memperkuat posisinya di kancah internasional.
Sektor pariwisata menjadi tulang punggung ekonomi, dengan keindahan alam dan warisan budaya yang menarik jutaan wisatawan setiap tahun. Hari ini, Kroasia dikenal sebagai negara yang dinamis dengan perpaduan antara tradisi dan modernitas, terus berupaya mengatasi tantangan pembangunan dan menjaga warisan sejarahnya yang kaya. Kroasia dikenal dengan keberagaman suku dan etnis yang membentuk mozaik budaya negara ini. Mayoritas penduduknya adalah etnis Kroasia yang mencapai sekitar 90%. Namun terdapat juga komunitas Serbia, Bosnia, Hungaria, Slovenia, dan kelompok minoritas lainnya yang turut memperkaya keragaman budaya. Dari segi agama yang dianut, mayoritas penduduk Kroasia menganut agama Katolik Roma, yang menjadi simbol kuat identitas nasional dan memengaruhi banyak aspek kehidupan sosial dan budaya. Selain itu, terdapat komunitas Ortodoks, Muslim, dan kelompok agama lain yang hidup berdampingan dengan toleransi tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kroasia sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan solidaritas sosial. Keluarga besar sering menjadi pusat kehidupan sosial, dengan tradisi saling membantu dan menjaga hubungan erat antara anggota keluarga. Kehidupan komunitas di desa maupun kota dipenuhi dengan berbagai kegiatan sosial dan budaya yang mempererat ikatan antar warga, mulai dari perayaan keagamaan hingga festival rakyat yang meriah. Kuliner Kroasia merupakan cerminan dari keberagaman geografis dan sejarahnya. Di pesisir Adriatik, hidangan laut segar seperti cumi bakar, ikan, dan kerang menjadi favorit. Sementara di wilayah pedalaman, masakan yang kaya akan daging seperti peka, daging dan sayuran yang dimasak dalam oven tertutup. Dan paticada, semur daging sapi khas Dalmatia, sangat populer. Tak lupa, makanan penutup tradisional seperti fritule, kue goreng kecil, dan krostule, kue renyah, menjadi sajian istimewa saat perayaan. Minuman lokal seperti anggur dari berbagai wilayah dan rakija, minuman keras tradisional, juga menjadi bagian penting dari budaya kuliner Kroasia. Tarian dan musik tradisional Kroasia sangat beragam dan menjadi bagian penting dari identitas budaya. Setiap wilayah memiliki gaya tarian dan musik khasnya, seperti kolo, tarian lingkaran yang energik dan sering dipertunjukkan dalam festival rakyat. Alat musik tradisional seperti tamburica dan gusle mengiringi tarian dan lagu-lagu rakyat yang menceritakan kisah sejarah dan kehidupan sehari-hari. Festival folklore internasional yang diadakan di berbagai kota, seperti Zagreb dan Slavonski Brod, menjadi ajang penting untuk melestarikan dan memperkenalkan warisan budaya ini kepada generasi muda dan wisatawan. Selain itu, Kroasia memiliki tradisi unik seperti pembuatan kerajinan tangan yang rumit, termasuk renda khas dari Pulau Pak dan sulaman tradisional yang diwariskan turun-temurun. Festival-festival budaya yang meriah, seperti Festival Musim Panas Dubrovnik dan Zagreb Advent, menampilkan perpaduan seni, musik, dan tradisi yang hidup dan terus berkembang. Semua elemen ini membentuk jalinan budaya yang kuat dan hidup, yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi. Kroasia adalah sebuah republik parlementer yang menjalankan sistem demokrasi representatif. Kepala negara adalah presiden yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat menjabat maksimal 2 periode. Presiden memiliki peran sebagai kepala negara sekaligus panglima tertinggi angkatan bersenjata, serta berpengaruh dalam kebijakan luar negeri. Sementara itu, kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri yang memimpin kabinet dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah. Parlemen Kroasia, yang dikenal sebagai Sabor, adalah badan legislatif tunggal dengan anggota yang dipilih secara langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 4 tahun. Sabor memiliki wewenang luas, mulai dari membuat dan mengubah undang-undang, mengesahkan anggaran negara, hingga mengawasi kerja pemerintah. Dalam hal hubungan diplomatik,
Kroasia aktif menjalin kerjasama dengan berbagai negara dan organisasi internasional. Sebagai anggota Uni Eropa sejak 2013 dan NATO sejak 2009, Kroasia memainkan peran penting dalam stabilitas dan keamanan kawasan Balkan serta Eropa secara umum. Negara ini juga berkomitmen pada berbagai agenda global, termasuk pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia. Mengenai keuangan negara dan ekonomi, Kroasia memiliki ekonomi yang beragam dengan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama. Keindahan alam dan warisan budaya Kroasia menarik jutaan wisatawan setiap tahun, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan nasional. Selain pariwisata, sektor industri, pertanian, dan jasa juga berkembang pesat. Pemerintah Kroasia terus mendorong inovasi dan investasi untuk memperkuat daya saing ekonomi di pasar global. Dalam hal keuangan, Kroasia telah mengadopsi mata uang euro sejak 2023 yang membantu stabilitas moneter dan integrasi ekonomi dengan negara-negara Eropa lainnya. Sumber daya alam Kroasia meliputi minyak bumi, gas alam, batu bara, serta potensi besar dalam energi terbarukan seperti tenaga air dan angin. Wilayah pegunungan dan sungai yang melimpah mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga air, sementara garis pantai yang panjang membuka peluang untuk pengembangan energi laut. Pemanfaatan sumber daya alam ini menjadi bagian penting dalam strategi pembangunan berkelanjutan Kroasia. Namun, Kroasia juga menghadapi sejumlah tantangan. Korupsi di sektor publik masih menjadi masalah serius yang mempengaruhi kepercayaan masyarakat dan investasi asing. Selain itu, fenomena brain drain atau migrasi tenaga kerja terampil ke luar negeri menjadi perhatian yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah telah mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk mengatasi isu-isu ini, termasuk reformasi administrasi dan program peningkatan kualitas pendidikan serta kesempatan kerja. Melihat ke masa depan, Kroasia telah menetapkan strategi pembangunan nasional yang berfokus pada keberlanjutan, inklusivitas, dan inovasi hingga tahun 2030. Prioritas utama meliputi penguatan ekonomi hijau, digitalisasi, peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta pengembangan infrastruktur yang modern dan ramah lingkungan. Dengan komitmen kuat terhadap reformasi dan kerjasama internasional, Kroasia berpotensi menjadi negara yang lebih maju dan stabil di kawasan Eropa Tenggara. Nah, para pelajar semuanya, dimanapun kalian berada, itulah sekilas tentang negara Kroasia yang menakjubkan. Sebuah negara di Eropa Tenggara yang mempesona dengan keindahan alamnya yang luar biasa, sejarahnya yang panjang dan kaya, serta budaya yang hidup dan penuh warna. Dari garis pantai Laut Adriatik yang memukau dengan pulau-pulau indahnya, kota-kota bersejarah seperti Dubrovnik dan Split, hingga pegunungan dan dataran hijau yang membentang luas, Kroasia menunjukkan perpaduan harmonis antara keindahan alam dan warisan budaya yang mendalam. Sejarah Kroasia yang penuh perjuangan dan keberagaman suku serta agama membentuk identitas bangsa yang kuat dan bersemangat. Tradisi kuliner yang kaya, tarian dan musik rakyat yang meriah, serta kehidupan masyarakat yang hangat dan penuh kekeluargaan, menjadikan Kroasia sebuah negara yang memikat hati siapa saja yang mengenalnya. Dengan sistem demokrasi yang kokoh, hubungan diplomasi yang aktif di kancah internasional, serta ekonomi yang terus berkembang dengan dukungan sektor pariwisata dan inovasi, Kroasia siap melangkah maju menghadapi tantangan masa depan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah wawasan dan menginspirasi kalian untuk terus mengenal lebih dalam tentang negara-negara di dunia, termasuk Kroasia yang penuh cerita menarik dan potensi besar. Terima kasih sudah menyaksikan episode Kroasia di channel Murid Geo. Jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Semoga informasi tentang negara Kroasia ini bisa menambah pemahaman yang lebih dalam tentang negara yang memesona ini. Sampai jumpa di pembahasan negara berikutnya.
Kenali, cintai, dan jelajahi.